Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat rumah kucing Abah Juna, sebelum Abah istirahat, ini ada sebuah cerita, ya tentunya di konten ceritaku hari ini. Seperti apa cuplikannya? Ini dia. Ya, inilah sahabatku, di mana ada seekor kucing kecil dengan nasib yang sangat mengenaskan tergeletak di pinggiran jalan raya besar. Nah, itu dia. Sangat miris sekali nasibnya. Awalnya disangkanya dia sudah mati, tapi saat didekati ternyata dia bergerak, sahabat. Wah, ternyata ada seekor bayi kucing tergeletak. Seperti apa sih kondisi dia? Wah, kasihan sekali dengan kondisi yang, ya Tuhan, matanya tertutup, hidungnya tertutup, badannya kurus kerentan begitu. Aduh. Akhirnya Husen pun memutuskan untuk membawa pulang kucing tersebut. Itu dia kondisinya, ya, parah banget. Namun di sini kalau kita menemukan kucing dengan kondisi seperti itu, tentunya kita harus melakukan sebuah tindakan P3K. Nah, seperti apa sih tindakan yang harus kita lakukan saat menemukan kondisi kucing seperti itu? Kita lihat yuk gimana caranya hari ini Saudara Husen melakukan P3K untuk kucing yang baru direscue. Nih, kita lihat ya. Ya, inilah sahabat, Husen sudah ada di rumah dan sudah dicek kondisi kucingnya. Ternyata dia banyak sekali yang harus dilakukan P3K. Selain mata, mulut, kuping, dan juga badannya kita cek dulu. Nah, saat ini kita akan membersihkan matanya dulu dengan menggunakan air infus atau NaCl, ada kapas dan juga ada sisir serit. Nah, untuk saat ini mata yang sudah dibasahi dengan NaCl kita gunakan sisir serit untuk mengangkat kotoran-kotoran ataupun kerak yang menempel di matanya. Nah, seperti ini nih. Jadi saat mata dibasahin dulu pakai kapas, pakai cairan NaCl, baru kita mulai mengangkat kotoran yang menempel di matanya. Ya, tentunya secara perlahan-lahan ya. Soalnya kalau pakai kapas itu kadang-kadang kita terlalu sering diusap-usap dan bisa mengakibatkan lecet juga. Jadi untuk mengangkat kotorannya kita gunakan sisir serit dulu sampai benar-benar kerak-kerak yang mengunci ya ataupun menutup mata dia itu terangkat. Nah, setelah terangkat baru kita gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan cairan NaCl ataupun bisa menggunakan air hangat ataupun air putih biasa ya. Yang penting bisa menggunakan air yang bersih. Kalau di sini kita menggunakan cairan NaCl ya. Nah, jadi si kapasnya itu kita basahi, diperas, baru kita pelan-pelan diusapkan ke seluruh bagian mata ataupun di bagian-bagian yang memang kotor ya. Dan ini juga bisa menimbulkan efek adem juga di bagian area mata ataupun wajahnya ya. Jadi bisa mengangkat bakteri-bakteri juga ataupun kuman-kuman yang selama ini saat dia di jalanan nempel di bagian mata. Ya, lihat kan matanya udah kebuka kan. Iya nak.
Nah, jadi setelah kita basahin tadi dengan cairan NaCl dan sudah bersih, baru kita keringkan menggunakan tisu kering. Nah, sudah terlihat bersih kan? Nah, setelah itu kita sisir bagian badannya ya, karena memang kucingnya itu kotor banget sahabat. Banyak juga debu-debu ataupun kayak semacam pasir-pasir di tubuhnya. Jadi kita gunakan sisir serit lagi untuk menyisir dan mengangkat kotoran-kotoran yang ada di badannya, termasuk kutu-kutunya juga banyak loh. Nah, setelah beres, selanjutnya kita akan bersihkan area mulutnya nih sahabat. Karena tadi dicek memang mulutnya sariawannya udah parah. Tuh, seperti ini nih. Kita menggunakan betadine kumur, lalu pakai cotton bud. Di mulutnya pun sudah banyak sekali karang-karang gigi dan ada gigi-gigi yang sudah membusuk loh. Maka dari itu kita harus bersihkan dulu di area mulutnya dengan menggunakan betadine kumur ya. Jadi kita lihat di sekeliling area mulutnya jangan sampai terlewat, karena ini yang menyebabkan dia itu susah sekali buat makan karena dia sariawan. Nah, sudah selesai deh. Bagian mata dan mulutnya sudah bersih. Lalu saatnya kita akan membersihkan di bagian telinga kucing. Seperti apa ya cara membersihkan kupingnya? Tapi sebelumnya saya mau bersihin kuping dia dulu biar tuntas untuk bersih-bersihnya ya. Nah, untuk membersihkan kupingnya kita menggunakan baby oil nih sahabat. Ya tentunya dengan cotton bud juga ya. Yuk kita bersihkan bagian telinganya. Nah, buat sahabat dimanapun, ternyata faktor yang paling penting dalam kesehatan kucing itu ya kebersihan kupingnya loh. Kadang-kadang kan kita sering mengeluh, kok kucing saya susah sekali makannya ya, kok kucing saya jadi pendiam, kok kucing saya ABCD ya bla 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 begitu. Nah, untuk P3K coba dicek deh, kuping itu pasti kotor. Jadi kuping ini adalah salah satu faktor utama di mana bisa dihinggapi atau menjadi sarang penyakit, baik itu virus, bakteri, atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi tetap ya buat sahabat-sahabat dimanapun, kebersihan kucing itu kita mulai dari cek dulu kebersihan kupingnya. Nah, seperti ini cara membersihkannya. Cotton budnya dibasahi oleh baby oil, lalu kita bersihkan di bagian-bagian yang sudah terlihat kotor. Tentunya pelan-pelan ya sahabat, karena kita pun harus membersihkan bagian dalamnya, karena biasanya tuh banyak sekali kutu kuping. Kalau tidak salah itu warnanya hitam pekat. Nah, itu yang berbahaya loh. Kadang-kadang bisa mengakibatkan syaraf loh, hilangnya keseimbangan, atau yang kita sering bilang congean itu. Nah, setelah beres semua, baru deh kita siapkan makanan untuk si kecil ini. Nah, kita di sini sudah merendam makanan dry food, ya tentunya makanan yang khusus buat kitten ya. Nah, di sini Husen sudah merendamnya dengan menggunakan air hangat. Kalau bisa gunakan air hangat, jangan terlalu panas loh sahabat, karena yang ditakutkan kandungan proteinnya nanti akan menguap deh. Jadi kita gunakan air yang hangat saja dan tunggu sampai makanan dry food ini mengembang. Lalu kita tumbuk-tumbuk seperti bubur agar bisa dicerna ataupun gampang dimakan oleh
kucing-kucing yang kecil biasanya, ataupun yang memang kucing-kucing sakit yang perlu kita suapin gitu. Jadi kalau kucing-kucing kita sakit, tetap ya harus menjaga kondisi perutnya, jangan sampai kosong. Kalau bisa terus disuapin agar daya tahan tubuhnya kuat dan dia bisa melawan penyakitnya itu. Nah, setelah makanannya sudah siap, makanannya dibikin agak sedikit encer ya untuk kondisi kucing seperti ini, karena untuk memudahkan mereka menelannya dan juga agar cepat diserap oleh tubuh. Nah, sekarang mari kita suapin kucingnya. Nah, sebelum kita kasih makan, jangan lupa ya sahabat-sahabatku, berikan dia minum air hangat dulu untuk membuka jalannya tenggorokan dia agar nanti saat masuk makanan mudah sekali ditelan. Dan jangan lupa dari samping lo ngasihnya pelan-pelan aja, jangan sampai kesedak ya. Ya, kita bisa kasih 2 kali untuk pemberian minumnya ataupun ya secukupnya. Pelan-pelan aja ya, karena takutnya dia kesedak, soalnya di jalanan dia benar-benar kelaparan. Nah, barulah sekarang kita kasih makan dari dry food yang sudah menjadi bubur seperti tadi. Dan seperti Abah bilang, dry foodnya dibikin encer ya, agar dia pun mudah untuk menelan makanannya dan juga saat nanti masuk pada lambung mudah juga untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, selesai deh. Ya, buat sahabat dimanapun saat kita menemukan kondisi kucing seperti ini, jangan lupa lakukan P3K-nya seperti tadi ya. Bersihkan mata, cek di bagian area mulutnya atau giginya, dan juga kebersihan kupingnya serta badannya. Nah, saatnya aku siapkan nih tempat untuk dia istirahat dulu agar dia bisa lebih tenang lagi. Bobo di sini ya nak. Nanti setelah kamu agak baikan, lalu deh kita langsung bawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan yang jauh lebih intensif dan kita akan tahu apa penyakitnya ataupun keluhan bagi si monyet ini. Nah, itu tadi dia tindakan P3K yang dilakukan pada kucing yang baru kita rescue ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang udah nonton. Namun jangan lupa di subscribe ya, dan juga di komen. Dan apabila ini membawa manfaat, di share juga ya, agar semua tahu seperti apa tindakan P3K saat kita menemukan kondisi kucing dalam kondisi seperti tadi. Ya, itu saja ceritaku hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan saatnya untuk istirahat.
siang dulu.